Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan pemrograman berorientasi objek. Kita langsung saja yuk. Oke, saya akan menjelaskan terkait dengan tingkat akses dalam sebuah metode ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu konstruktor. Konstruktor itu bagian dari metode. Nah, kali ini saya akan lebih fokus kepada pada metode tersebut gitu ya. Jadi metode itu adalah fungsi gitu ya yang bertugas untuk memberikan aksi dari sebuah kelas seperti itu. Nah, metode itu kalau kemarin sudah saya jelaskan bisa berupa konstruktor, fungsi atau prosedur. Nah, kalau dia di dalam fungsi atau prosedur itu maksudnya adalah void atau return gitu ya. Nah, metode itu bisa terdiri atas 3, ada public, ada private, ada protected, dan juga ada default atau tanpa tingkat akses seperti itu. Nah, apa perbedaannya dari beberapa model metode ini gitu ya. Kalau yang public itu artinya bahwa metode tersebut itu dapat diakses oleh kelas manapun. Kalau dia private artinya hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri misalnya. Nah, kalau protected berarti dia hanya dapat diakses oleh kelas keturunannya. Nanti kita akan belajar juga tentang inheritance. Selanjutnya ada tanpa tingkat akses, artinya hanya dapat diakses oleh kelas-kelas dalam satu package kalau di dalam NetBeans ya, atau misalnya dalam satu directory kalau dia di dalam command prompt seperti itu. Nah, contohnya nih, beberapa waktu lalu kita sudah pernah membuat tentang kelas karyawan ya, di mana kelas karyawan ini memiliki konstruktor namanya karyawan. Nah, kalau di sini ada kata public ya teman-teman, artinya bahwa kelas karyawan public ini atau konstruktor ini ya, konstruktornya ini itu sifatnya public atau tadi artinya dapat diakses oleh kelas manapun. Ada parameternya. Ini disebut dengan parameter. Nah, selanjutnya kita membuat sebuah metode lagi namanya private integer hitung masa kerja. Artinya kalau dia berkata ada kata private hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri. Jadi fungsi private ini hanya dapat diakses oleh kelas karyawan saja, tidak bisa diakses oleh kelas yang lain. Nah, dalam private ini ya, dalam metode private ini ada kita menghitung masa kerja ya. Parameternya adalah integer, di mana masa kerja yang didapatkan itu adalah misalnya contohnya di sini adalah 2017 dikurangi dengan T. T itu berarti nanti adalah tahun kerjanya kapan gitu ya. Nah, itu tadi terkait dengan konstruktor dan juga ada private. Nah, selanjutnya ada overload. Ya, overload merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan kita untuk membuat lebih dari satu metode dengan nama yang sama. Namun, dengan ketentuan bahwa setiap metode harus memiliki parameter yang berbeda, baik dari nama parameter ataupun tipe data. Nah, atau bahkan juga berbeda dari jumlah parameter. Nah, overload ini dapat dilakukan terhadap konstruktor dan juga metode. Nah, contohnya, kita punya sebuah kelas namanya karyawan ya. Nah, konstruktor tanpa parameter. Bisa nggak konstruktor tanpa parameter? Bisa. Namanya contohnya ini adalah kelas karyawan gitu. Kita buat lagi konstruktor satu lagi ya. Namanya kelas karyawan, tetapi di sini ada parameternya. Kalau yang di sini tidak ada parameternya. Nah, itu yang disebut dengan overload. Kalau khususnya pada konstruktor ya. Nah, suatu kelas pada umumnya pasti memiliki satu atau lebih dari satu konstruktor. Artinya kita dapat melakukan instansiasi objek dengan menggunakan salah satu dari konstruktor yang ada pada kelas yang dirujuk. Contohnya seperti ini. Nah, apabila kelas karyawan dipanggil pada main class atau fungsi utama, maka bisa membuat instansiasi objek menggunakan kedua buah konstruktor yang ada pada kelas karyawan. Artinya kita bisa memanfaatkan ini tadi, kita bisa manggil kelas karyawan ini, konstruktor ini ataupun konstruktor yang ini. Contohnya misalnya pada karyawan K1 ya, objeknya K1 itu ya. Saya ingin memanggil konstruktor yang pertama. Nah, untuk K2 atau objek yang kedua, saya ingin memanggil konstruktor yang memiliki parameter.
Nah, ini. Nah, contohnya seperti itu. Selanjutnya, kalau overload pada method, maksudnya adalah pada void atau return gitu ya. Nah, konstruktor sama halnya dengan pada konstruktor. Kalau pada method, overload-nya itu syaratnya itu adalah nama harus sama. Nama yang sama itu harus memiliki parameter yang berbeda. Jadi kalau namanya sama, contohnya tadi adalah ini ya, ubah gini ya, ubah ini dengan fungsinya adalah void ya. Ini sama fungsinya, cuman dalamnya atau parameternya berbeda. Nah, itu. Jadi boleh nama ininya sama tetapi parameternya harus berbeda. Nah, itu disebut dengan overload ya. Jadi tadi ada yang disebut dengan tingkat akses, public, ada private, ada protect, dan ada tingkat akses, dan juga ada yang disebut dengan overload. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pewarisan atau inheritance. Nah, pewarisan itu konsepnya sama seperti kayak misalnya kita punya orang tua, gitu ya. Kita mewarisi apa misalnya dari jenis kulit misalnya ya. Kalau orang tua kita putih dan putih misalnya gitu ya. Kalau kita kemungkinan besar juga akan berkulit putih misalnya gitu. Atau misalnya kalau orang tua kita sawo matang, Bapak Ibu sawo matang, mungkin kita juga akan berkulit sawo matang, contohnya begitu. Pada pewarisan kelas atau inheritance, yaitu merupakan suatu mekanisme di mana sebuah kelas dapat mewarisi seluruh data ataupun metode. Jadi dia bisa mewarisi apapun yang ada di dalam kelas itu, baik itu datanya ataupun metodenya ya. Dengan ketentuan tertentu ya. Misalkan ada sebuah kelas karyawan, kemudian kita bisa membuat kelas lain yang lebih spesifik merupakan turunan dari kelas karyawan tadi. Misalnya adalah karyawan tetap. Tapi namanya harus berbeda ya, tidak boleh nama persis dengan karyawan. Misalnya kalau ini ada karyawan tetap ya, memiliki metode tersendiri yang tidak dimiliki oleh kelas yang diwariskan. Contohnya begini. Saya punya sebuah kelas namanya kelas karyawan yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya. Di mana di kelas karyawan ini ada beberapa metode dan juga konstruktor. Yang pertama adalah konstruktornya ini, yang kedua adalah metodenya protected hitung masa kerja, dan yang ketiga adalah public gaji pokok ya. Dia sifatnya adalah dengan nilai balik seperti itu. Selanjutnya saya buat lagi sebuah kelas baru yang menunjukkan lebih spesifik tentang karyawan, tapi dia sifatnya karyawan tetap seperti itu ya. Nah, maka saya bisa tulis di sini public class karyawan tetap, ada kata kuncinya kalau kita ingin melakukan inheritance, ada kata kunci extend atau dia akan mewarisi dari superkelasnya. Ini ada kunci extend yang diambil dari kelas karyawan. Nah, di mana di karyawan tetap ini ya bukan hanya parameter ini saja yang dimiliki, tapi ada yang lain. Ya, kita tuliskan apa yang lain, misalnya adalah NIP dan jatah cuti misalnya ya. Nah, inheritance tadi ya di dalam kelas karyawan tetap ini gitu ada metode yang dia hanya ada di kelas karyawan tetap saja, misalnya, dan tidak dimiliki oleh karyawan, kelas karyawan.java gitu. Contohnya apa? Misalkan ini tentang hitung tunjangan, gitu ya. Kalau di sini kan belum ada hitung tunjangan ya. Nah, jadi dia akan membuat sebuah metode sendiri yang itu berbeda dari metode yang ada di kelas karyawan. Contohnya di sini hitung gaji. Hitung tunjangan ya, di mana parameternya adalah integer T. Nah, integer T-nya itu didapat dari mana? Dari kelas karyawan. Jadi ada beberapa yang dia ambil atau sifat tadi atau data atau metode yang dia ambil dari karyawan, tetapi di dalam karyawan tetap itu lebih spesifik lagi apa aturannya tentang karyawan tetap. Misalnya kita ingin menghitung tadi tentang hitung masa kerja dan juga jatah cuti misalnya seperti itu. Nah, di dalam karyawan tetap ini kita boleh mengambil parameter-parameter yang ada di dalam superclass. Ini disebut dengan superclass ya, atau kelas karyawan ini, gitu ya. Nah, kalau yang
karyawan tetap itu disebut dengan subclass seperti itu. Nah, karyawan tetap tidak memiliki metode seperti yang ada pada kelas karyawan. Namun karena karyawan tetap itu akan mewarisi apapun yang ada di kelas karyawan, ditandai dengan adanya kata extend tadi, maka kelas karyawan juga dapat menggunakan data atau metode yang ada pada kelas karyawan. Jadi apa yang ada di kelas karyawan bisa diadaptasi atau apa yang ada di kelas karyawan tadi bisa diwariskan ke kelas karyawan tetap gitu. Nah, kalau kita ingin memanggilnya bagaimana? Ya, misalnya kita buat objek baru gitu ya. Nah, kita buat objek baru misalnya K. K ini nanti akan menampung siapa? Namanya adalah Animaya, terus pendidikannya adalah S1, dia sebagai pegawai tetap dan tahun masuknya adalah 2015 misalnya ya. Nah, kita ingin memanggil apa namanya? Ingin memanggil si ini tadi objek barunya tadi ya, objek barunya tadi dengan sesuai dengan tadi, dengan yang sudah dibuat tadi. Nah, itu kita langsung saja coba ya di pemrograman untuk membuat inheritance gitu atau pewarisan. Misalnya saya punya kelas karyawan ya, ini kemarin sudah saya buat sebenarnya. Bisa saya sebentar saya ini perbaiki dulu ya. Kayaknya di kelas karyawan itu saya sudah pernah mempunyai. Coba saya cek dulu. Karyawan, demo karyawan. Nah, ini karyawan. Nah, ini sudah ada oke, sudah ada nama lengkap, tahun masuk, oke, ada pendidikan, ada status, oke. Saya tinggal menambahkan bagian bawah saja, yaitu ini fungsinya. Nah, ini tinggal kita perbaiki saja. Kita menambahkan ini ya, kita menambahkan fungsi tanpa nilai balik atau void ya, yang tadi namanya sama nih, ada ubah satu ini sama yang ubah yang ini. Dia memiliki overload tadi ya, dia memiliki nama yang sama, tetapi dia harus parameternya berbeda, tidak boleh sama. Nah, contohnya ini ya. Saya ubah ya, ini ternyata tadi adalah contoh dari, nah ini contohnya ini. Ya, oke. Misalnya kita ingin menghitung gaji pokok ya, gaji pokok dari orang pegawai ini, misalnya ya. Oke, kita sudah mengupdate informasi dari karyawan. Selanjutnya kita update di karyawan tetap. Kita buat sebuah file baru, misalnya ya, namanya adalah karyawan tetap. Saya bisa ambil seperti ini, di mana tadi sudah saya jelaskan pada kelas kelasnya. Kalau yang karyawan tadi adalah superclass, ini adalah subclass, itu memiliki bisa mengambil data atau metode dari superclassnya tadi. Saya simpan terlebih dahulu, judulnya adalah karyawan tetap, ya, Java. Oke, ya, ini adalah karyawan tetap .java, di mana ada ya atributnya ada string, terus ada data cuti. Terus juga di sini kita buat konstruktornya ya, yaitu setNip gitu. Terus juga
kita buat fungsinya itu dengan nilai balik ya, ada kata return gitu, di mana kita ingin menghitung tunjangannya setiap ini pegawai tetap itu tadi. Ini ya. Nah, seperti ini. Kalau kita manggilnya di mana, kita tinggal panggil di fungsi utama saja. Ya, misalnya fungsi utama itu adalah demo karyawan ya. Demo karyawan, kita manggil misalnya namanya siapa, Adikarya, ini tadi isinya apa saja ya. Nama, statusnya adalah tetap, masuknya ada tahun 2000, terus kita bisa menghitung gaji pokok misalnya ya, gaji pokok dari si karyawan tadi. Kita tinggal manggil saja ini ya, kita manggil saja gaji pokok dari tadi, dari objek yang kita buat gitu, manggil fungsi dari menghitung gaji pokok tadi fungsinya adalah, nah ini, kita tinggal panggil ini gaji pokok, kita panggil saja fungsinya ini untuk memiliki nilai tentang gaji pokok. Misalkan di sini kita tambahkan, di sini aja. Misalkan kita tambahkan terkait dengan nah, ini disesuaikan dengan ininya ya, dengan nama objeknya apa gitu ya. Ini tadi saya punya objeknya adalah K1 dan K2. Saya ganti K2. Dia akan menghitung gaji pokok. Gaji pokok ini diambil dari kelas karyawan. Gitu ya. Seperti itu. Nanti kita tinggal manggil saja. Oke, itu nah kalau hitung tunjangannya, yang hitung tunjangan ini kita ambil dari kelas karyawan tetap. Untuk kalau kita ingin menghitung tunjangan. Oke, kita misalnya tambahkan satu lagi gitu ya. Kita ingin hitung tunjangannya. Tambahkan satu lagi di sini, misalkan K2, hitung nama fungsinya apa, kita lihat di sini, hit tunjangan. Nah, dilihat parameternya apa. Hitung tunjangan adalah, parameternya itu adalah integer T. Oke, masa kerja. Oke, T itu adalah tahun masuk ya, sama ya. Oke. Nah, seperti itu caranya, nanti tinggal dipanggil saja melalui command prompt. Nah, itu tadi terkait dengan pewarisan ya. Jadi pewarisan itu adalah kita bisa mewariskan metode ataupun data dari superclass. Superclassnya tadi contohnya itu adalah karyawan ke karyawan tetap gitu ya. Nah, itu terkait dengan, kita coba saja mungkin ya supaya lebih meyakinkan. Tadi kita punya, kita compile dulu, namanya adalah demo karyawan ya, karyawan.java.
Wow, ada masalah nih. Kita cek nih, kenapa dia kelas karyawan 22. Nah, kelas karyawan 22. Oke, karena tadi saya itu adalah copy paste, jadi ininya berubah, tanda petiknya berubah. Tidak boleh copy paste sebenarnya. Kita coba lagi ya. Oh, masih ada lagi. Gapok 23. Gaji pokok. Hitung masa kerja karyawan 15. Sebentar. AT adalah ini. Kita lihat dulu errornya itu di bagian mana aja ya. Karyawan.java 20. Oh, if else. Oh ini ya. Nah, gapok. Oke, ini sepertinya ada masalah di sini ya, line 20 ya. Terkait dengan gapok di sini dikatakan bahwa unmappable character for encoding. Tetap. Oh, ini sudah diganti kok, tidak ada masalah. Oh, saya belum menyimpannya ternyata saudara-saudara. Baik, kita coba lagi ya. Oh, masih ada yang salah. Gapok. Ya ini tadi sebaiknya tidak boleh di copy paste ya teman-teman, karena kalau di copy paste pasti seperti ini. Jadi sebaiknya kita nulis ulang lagi supaya tidak terjadi error. Oh masih ada. Sebentar kita cek kelas karyawan. Hitung masa kerja. Ya, seperti inilah kalau di copy paste jadinya agak repot. Oke. Nah, ini ada publik, gapok, gaji pokok, karyawan. Ya, ini tadi karena di copy paste ya. Jadi kalau ada seperti ini memang sebaiknya tidak di copy paste supaya tidak jadi error seperti ini.
Ya, saya coba. Oke. Masalahnya masih sama. Oh, ini di demo karyawan juga ada. Oke, demo karyawannya juga ada yang bermasalah. 16. Oke. 16, pendidikan, nama lengkap. Oh ya, ini status. Coba kita compare lagi. Oh, masih ada hubungannya dengan 16 error tanda ini. Oke, ya ini sepertinya harus ditulis ulang ya, karena kalau 2007, 2017. Oh ya, betul. Di sini adalah 2002. Coba kita kalau tulis ini adalah 2020. Misalnya kayaknya ada hubungannya di situ karena saya mengesetnya 2017. Oh iya, betul. 2017 dikurangi 2020. Oh, terlalu jauh. Oke, ya kayaknya ada masalah di perhitungan ini ya. Di perhitungan tentang ini, T, tahun masuk gitu ya. Karena karyawan itu, ya ini tahun masuknya ada 2019. Karena kalau di sini nggak mungkin kalau oke, ini kita buat misalnya 2020 ya. Nah, ini ada lagi. Return 16. Oke, nanti kita bisa diskusikan ini di kelas ya. Ini sepertinya ada masalah di bagian sini. Tahun sekarang dikurangi dengan tahun masuk. Oke. Ya, harusnya di sini 2020 dikurangi dengan tahun masuknya berapa? Oh ya, misalnya 2018 gitu. Harusnya tidak ada masalah ya. Oke, masih ada lagi. Ya beginilah, kalau mengcoding tidak selamanya selalu berjalan mulus. Dan teman-teman harus, paham. Ini tanda minusnya ini, nah dia tidak membaca sebagai min. Seperti itu. Coba kita ulangi lagi. Ini karena di copy paste. Oh ini 21 demo karyawan. Ya, demo karyawan 21. Oh ini hitung masa kerja itu namanya apa ya? Hitung masa kerja. Hitung masa kerja.
Oh, ini ada huruf ini P-nya besar. Harusnya yang kecil ini ya. Nah, seperti ini. Itu ya, jadi case sensitif, jadi tidak boleh ya ada lagi 21. Tidak boleh kalau ada salah sedikit pun. Oh, ini dia, hitung tunjangan cannot find symbol. Hitung tunjangan. Ya, oke. Ya. Ya, nanti teman-teman bisa mencoba ya. Ya, seperti itulah kira-kira masih terjadi masalah karena tadi kesalahannya adalah di copy paste. Jadi sebaiknya memang tidak di copy paste supaya masalah-masalah terkait dengan ini simbol dan lain sebagainya itu bisa teratasi. Tapi saya masih penasaran dengan karyawan.java. Sebentar. Demo karyawan 21. Oke, ya. Ya oke, nanti saya coba dulu ya. Ini sepertinya masih ada yang harus diperbaiki. Oke, tapi kurang lebih seperti itu terkait dengan inheritance atau pewarisan, di mana tadi kesimpulannya adalah dia bisa mewariskan apapun yang ada di superclass gitu ya, dan bisa diadaptasi pada subclass atau tadi karyawan tetap. Ya, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf mungkin agak lama, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya maksud dan bisa mengetahui ketika memang dalam mengcoding tidak selalu berjalan lancar, selalu pasti ada error, bisa jadi gitu ya. Tapi bukan berarti ketika sudah error tidak diselesaikan, harus diselesaikan. Ya, terima kasih untuk sudah menonton. Sampai ketemu pada video selanjutnya.